Akibat konflik tersebut, sekitar 600 orang meninggal dunia, bahkan banyak orang yang melarikan diri dari ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Konflik mereda ketika pemerintah memperketat keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap para provokator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rausagung dumadi nirmala swastiastu, namo buddhaya, salam bajikan. Kali ini saya akan mentemakan tentang tragedi, kisah sejarah tragedi, penyebab konflik sampai dan upaya penyelesaiannya. Jadi termasuk bisa kategori ke kasus, kategori ke penyelesaian dan lain sebagainya. Tapi saya pribadi mengkategorikan sebagai tragedinya. Konflik Sampit adalah sebuah konflik yang terjadi pada tahun 2001 silam antara suku Dayak dan suku Madura di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Penyebab konflik Sampit ini adalah bedanya perbedaan nilai dan budaya antar kedua suku tersebut. Akibat konflik tersebut, sekitar 600 orang meninggal dunia, bahkan banyak orang yang melarikan diri dari ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Konflik mereda ketika pemerintah memperketat keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap para provokator. Penyebab konflik Sampit ini di Kalimantan Tengah melibatkan etnis Dayak dan Madura. Konflik ini telah mengakibatkan sekitar 600 orang meninggal dunia, 93 orang terluka-luka, 1034 rumah beserta kendaraan bermotor dirusak dan dibakar, serta sebanyak 88.164 orang mengungsi. Penyebab konflik Sampit adalah karena adanya perbedaan nilai dan budaya antar suku Dayak dan Madura yang berstatus sebagai pendatang. Selain itu ada berbagai banyak faktor. Faktornya 1. Benturan budaya. Faktor etnis memainkan peran penting dalam konflik ini. Suku Dayak dan suku Madura memiliki perbedaan budaya, tradisi, dan bahasa yang menciptakan ketegangan antar kelompok. Konflik Sampit disebabkan karena benturan budaya. Orang Madura dianggap tidak mau memahami budaya orang Dayak sehingga tidak sesuai dengan peribahasa, di mana langit dijunjung, di situ langit bumi. Saya sebagai pihak netral setuju. Kedua, orang Madura merasa berpengaruh. Orang Madura merasa berpengaruh dan menganggap Sampit sebagai eksistensi dari Sampang. Pulau Madura dapat menciptakan sentimen identitas dan dominasi. Ketidaksetaraan, persaingan ekonomi, dan perasaan tidak diakui sebagian dari komunis lokal dapat memicu ketegangan yang meningkat menjadi kekerasan. Ketiga, persaingan ekonomi. Salah satu pemicu utama konflik adalah persaingan ekonomi yang ketat di wilayah tersebut. Terdapat sengketa lahan dan sumber daya alam antar suku Dayak dan Madura, terutama terkait dengan perkebunan dan kehutanan. Orang Madura dianggap sukses dalam usaha ekonomi tersebut, tetapi disebabkan adanya ketimpangan sosial di Sampit itu. Dan saya akan juga membahas tentang upaya penyelesaian konfliknya tersebut, yaitu seperti 1. Kayak pemulihan keamanan. Penguatan keamanan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman, memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah bertindak untuk melindungi mereka. Jadi pendidikan itu perlu. Yang kedua, evakuasi warga. Evakuasi warga yang berada dalam kondisi risiko dapat membantu mengurangi potensi korban dan memberikan rasa perlindungan kepada masyarakat yang terdapat konflik. Ketiga, penangkapan provokator. Yang menangkap para provokator yang terlibat dalam micu atau berburu konflik dapat memotong mata rantai aksi kekerasan dan membantu dalam penegakan hukum. 4. Penyelidikan dan keadilan. Penangkapan provokator atau pengkompor-kompor penyetan-nyetan dapat memungkinkan pemerintah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan diadili sesuai dengan hukum yang adil. Dan itulah penyebab peperangan. Jadi faktornya saya setuju, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Posisi kita kan juga tamu, kita tidak bisa menguasai seenak-enaknya. Kita harus memuliakan tamu itu seperti memuliakan raja. Akan tapi raja itu harus tahu di mana itu tempat. Itu kan sangat gimana ya. Padahal saya pribadi Madura itu basisnya Islam kan, tapi kok gini jadi sedikit diskriminasi etnis sesuai pasal, lupa pokok di situ di undang-undang
Tidak boleh adanya sebuah diskriminasi etnis, ras, suku, agama, dan budaya, karena itu sangat melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan sangat melanggar Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalian yang menonton yo, harap semua yang dapat memberikan informasi, kalau informasi baik yo diamalkan, kalau informasi yang tidak baik yo lupakanlah, bodo amat gitu. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Hampura ingkang agung ngapunten ingkang kathah sedaya kalepatan sing ningali video kawula. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nggih restu dumadin nirmala swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan yuk.